Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahi wa kafa. Wassalatu wassalamu ala rasulillahil mustafa wa ala alihi wa sahbihi wa mawafa. Amma ba'du. Yang kami muliakan, Dewan Hakim yang bijaksana, penjaga nilai di tengah generasi yang kian kehilangan arah. Yang kami hormati para pembina Sivitas Akademika dan segenap panitia pelaksana yang tak lelah menyalakan cahaya keilmuan Qur'ani di tengah tantangan zaman. Dan engkau, wahai pemuda yang tampak tersenyum di layar, namun jiwamu kadang diam-diam terluka. Alhamdulillah, hari ini kita tidak hanya berbicara tentang hafalan ataupun bacaan Al-Quran, tapi tentang jiwa-jiwa muda yang mulai kehilangan pegangan, tentang hati-hati yang setiap hari terhubung ke internet, namun jiwanya seringkali terputus dari makna. Sahabat Qur'ani, dengarkanlah. Hidup ini adalah ujian. Sebagaimana firman Allah dalam Al-Quran surah Al-Mulk ayat kedua. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Aku berlindung kepada Allah dari godaan setan yang terkutuk. Dengan menyebut nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Dialah Allah yang menciptakan kematian dan kehidupan untuk menguji siapa di antara kalian yang paling baik amalnya. Namun sayangnya, banyak di antara kita yang masih gagal melewati ujian itu. Bukan karena kurangnya ilmu, tapi karena luka-luka jiwa yang tak kunjung disapa dan dipulihkan. Baru-baru ini kita dikejutkan dengan berita tragis. Seorang mahasiswi di Solo mengakhiri hidupnya dengan melompat dari jembatan. Inilah realita kita hari ini. Kesehatan mental bukan isu sampingan, ia adalah panggilan zaman, dan Al-Quran tak pernah diam. Sebagaimana firman-Nya dalam Al-Quran surah Ar-Ra'd ayat 28. Alladzina amanu wa tatma'innu
yang beriman, hati mereka menjadi tentram dengan mengingat Allah. Ingatlah, hanya dengan mengingat Allah, hati menjadi tentram. Mengapa kita tetap gelisah? Karena kita menjauh dari zikir, lalai dari sholat, dan enggan mendekat pada Al-Quran. Padahal kesehatan mental bukan hanya terbebas dari depresi, tapi juga tentang rasa cukup, tenang, dan bersyukur. Diriwayatkan oleh Imam Bukhari dalam Sahihnya nomor 6446, juga diriwayatkan oleh Imam Muslim dalam Sahihnya nomor 1051. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Laisa al-ghina an kasratil arab, walakinna al-ghina ghina an-nafs." Rawahu Bukhari wal Muslim. Bukanlah kekayaan itu terletak pada banyaknya harta, melainkan kekayaan yang sejati adalah kaya hati. Menurut WHO, kesehatan mental adalah keadaan sejahtera ketika seseorang mampu mengenali potensinya, mengelola tekanan hidup, bekerja secara produktif, dan berkontribusi pada lingkungan sekitarnya. Namun faktanya, lebih dari 15 juta orang di Indonesia mengalami gangguan mental. Dan yang paling rentan, generasi kita Gen Z. Mereka tumbuh dalam dunia yang cepat, tapi tidak selalu dibimbing dalam ruhaninya, juga makna hidupnya. Sebagaimana firman Allah dalam Al-Quran surah Toha ayat 124. وَمَنْ أَعْرَضَ عَنْ ذِكْرِي فَإِنَّ لَهُ مَعِيشَةً ضَنكًا. Shadaqallahul azim. Barang siapa berpaling dari peringatanku, maka baginya kehidupan yang sempit dan penuh kegelisahan. Maha benar Allah atas segala firman. Maka wahai pemuda, kuatkanlah mentalmu dengan zikir, yang menyentuh jiwa, dengan sholat, Yang mendalam maknanya, dengan Al-Quran yang tak pernah menyesakan langkah kita. Jadilah generasi Rabbani yang berpikir Qurani, yakin bahwa Al-Quran adalah obat bagi jiwa dan hati yang menenangkan. Demikian yang dapat kami sampaikan. Semoga syarhil ini dapat menjadi cahaya bagi jiwa yang pernah gelap dan alasan bagi satu hati untuk tetap bertahan. Amin, amin. Ya mujibas sailin. Amin, amin. Ya Rabbal alamin. Wa fil khitam, wa billahi taufiq wal hidayah, wa ridha wal inayah. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.